Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang berbahagia, syukurlah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa bermuajahah walaupun dalam dunia maya. Kali ini kitab yang akan kita kaji adalah Hadis Arba'in karyanya Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, atau lebih kita kenal dengan Arba'in Nawawi. Kitab ini berisi kurang lebih 40 hadis, tepatnya 42 hadis ya, yang membahas tentang persoalan tauhid, persoalan akidah, persoalan muamalah, dan persoalan akhlak. 40 hadis ini luar biasa bagus sekali karena kompleks ya. Bahkan di mukadimah Syekh Nawawi mengutip hadis ya, yang membuat kita semangat untuk belajar hadis ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man hafidho ala ummati arba'ina hadisan, barang siapa yang dari umatku hafal 40 hadis ya, min amri diniha, hadisnya itu hadis persoalan urusan agama, ba'asallahu yaumal qiyamah fi zumratil ulama wal fuqaha, maka Allah akan membangkitkan nanti di yaumil qiyamah itu termasuk golongan orang ahli fikih dan orang ulama itu. Masih sama juga hadisnya, tapi riwayatnya lain, riwayat Ibnu Mas'ud itu ada tambahan wakila lahu udkhul fi abwabil jannah syi'ta. Wakila, dan dikatakan lahu untuk orang yang hafal hadis 40 dalam hadis yang urusan agama ya, maka dikatakan baginya udkhulu, masuklah, fi abwabil jannah syi'ta, dari pintu mana saja yang engkau mau, suruh masuk ke surga dari pintu mana saja yang ia mau. Artinya bisa surga Firdaus A'la, surga Ar-Rayyan, jadi yang manapun dia mau bisa itu, surga yang tertinggi, surga Firdaus atau surga-surga yang lain itu. Oke, sebelum kita membaca hadis ini, hadis yang pertama, kita awali dulu tawasulan dengan menghadiahkan bacaan Fatihah kita kepada baginda Nabi beserta keluarganya, kepada guru-guru kita, dan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bisa barokah untuk kita, sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa suwajihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa sadiqin summa ila syafadil qadir jalali sallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumanahu sura sahibul hadal kitab al-imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, summa ila kadalami kidamiyati kama asalasun kama futarma sasamasar ibnu Athaillah yang syajili wa jami' ahli tariqah qadarih nasabandiyah wa jami' tariqah mu'tabarah muridan wa mursidan wa nakhusil ruhi abah rubaya, summa ila ruhi wa ruhi mursidi, summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhu wal amwat sa'ullahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awalu, ay hada, adapun ini al-hadisul awalu ialah hadis yang pertama. Syekh Nawawi mengutip hadis yang pertama itu hadis riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Hadis diriwayatkan dari Amirul Mukminin, khalifah yang kedua ya, yakni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai Allah anhu kepada Sayyidina Umar. Qala, berkata Sayyidina Umar, sami'tu, aku mendengar, maksudnya Sayyidina Umar mengatakan aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,
innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu, hanya saja semua amal, binniyati ialah tergantung dari niatnya. Lafaz innama itu memiliki makna takhsir, yang artinya maknanya membatasi, atau kalau bahasa kita ya hanya saja semua amal, binniyati itu bergantung pada niat. Alalnya di sini pada lafaz al-amal itu lil istighraq, menunjukkan makna menyeluruh. Berarti keseluruhan amal ibadah itu bergantung dari niatnya. Kalau kita mempelajari bab niat, kita akan mengerti fungsi dari niat. Yang pertama itu tamyiz lil ibadah, membedakan ibadah min ghairihi, dari selainnya ibadah. Dengan niat, fungsi niat yang pertama adalah tamyizu ibadah min ghairiha, membedakan ibadah dari selainnya ibadah. Jadi aktivitas kita sehari-hari, kalau kita niatkan untuk ibadah, bisa bernilai ibadah, asal aktivitas itu bukan yang haram. Kalau yang haram ya tidak diperbolehkan. Yang kedua, membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Apakah ibadahnya wajib, apakah ibadahnya sunnah, atau jenisnya yang berbeda. Antara ibadah sholat dengan ibadah puasa itu berbeda-beda niatnya. Lanjutan hadisnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in, dan hanya saja bagi setiap orang, ma nawa, ma adapun sesuatu, nawa yang ia niati. Jadi terkadang ada satu kegiatan, di situ diisi beberapa orang, dilakukan oleh beberapa aktivitas orang. Tidak semuanya langsung bisa mendapatkan pahala. Misalkan kegiatan tersebut kegiatan bakti sosial gitu, melainkan bergantung dari personal masing-masing. Apakah ia ketika melakukan kegiatan bakti sosial itu tujuannya lillahi ta'ala saja, ataukah dia memiliki tujuan yang lain. Kalau dia memiliki tujuan yang lain, maka ya mendapatkan ya apa yang ia niatkan saja. Misalkan tujuannya ingin dikenal orang sebagai orang yang dermawan dan lain sebagainya. Di sini dilanjutkan, diberikan contoh langsung oleh Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrah orang tersebut lillahi wa rasulih, itu untuk Allah dan Rasulnya. Hijrah itu perintah Allah dan Rasul ketika itu. Artinya aktivitas hijrah itu menjadi aktivitas yang bernuansa ibadah. Namun ternyata ada beberapa sahabat Nabi yang ketika berhijrah itu niatnya bukan hanya untuk mardhatillah, untuk mendapatkan ridha Allah, tapi ada niatan khusus itu. Waktu itu ada sahabat Nabi yang berhijrah untuk menikahi seorang perempuan yang namanya Ummul Qais itu. Maka Nabi langsung bersabda seperti ini, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang berhijrah itu untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrah orang tersebut ya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang berhijrah li dunia, untuk urusan dunia, yusibuha, yang ingin mendapatkan atau ingin memperoleh suatu orang tersebut kepada dunia, awi meraatin, atau karena seorang perempuan yang kihuha, yang akan menikahi orang tersebut kepada imro'ah itu, fa hijratuhu, maka adapun hijrahnya ilama, itu hanya untuk sesuatu, hajara ilahi, yang berhijrah siapa orang tersebut ilahi kepada ma. Maksudnya barang siapa yang berhijrah untuk urusan dunia yang ingin ia gapai, atau karena untuk seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka pahala hijrahnya cuman sampai di situ saja. Maka yang ia dapat cuman urusan dunia saja dan urusan pernikahan saja. Artinya tidak ada dimensi nilai pahalanya di situ. Karena dia niatnya memang cuma sampai di situ saja. Maka bahasa Rasul, ilama hajarah ilaiha,
ya cuma sampai kepada apa yang ia niatkan itu. Makanya kita di dalam melakukan aktivitas ini harus benar-benar tulus di dalam berniat itu, terutama niat untuk niat ibadah. Aktivitas yang bernuansa ibadah pun kalau kita niatkan hanya untuk urusan dunia, maka cuma sampai di situ saja, cuma sampai di dunia saja. Hal ini ada dikuatkan oleh hadis Nabi. Kam min amalin, ada berapa banyak amal, yatasawwaru bisurati amali dunya, gambar atau format ya. Amal tersebut itu urusan dunia, misalkan kayak bekerja itu kan nafkah, mencari nafkah itu ya formatnya urusan dunia saja. Tapi yasiru surata amalin akhirah, bisa berubah bentuknya menjadi amal ibadah akhirat. Apa penyebabnya? Kata Nabi, bihusni niyah, dengan sebab bagusnya niat itu. Orang mencari nafkah dengan niat dia sebagai ibadah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Mencari nafkah yang tadinya urusan dunia, dengan adanya niat yang baik, niat yang tulus, maka berubah menjadi urusan ibadah, artinya bernilai pahala itu. Lelahnya dia mencari nafkah itu menjadi pahala. Demikian juga urusan-urusan yang lain itu, bahkan sampai urusan masalah makanan, konsumsi makanan. Kalau kita makan nasi pagi, siang, dan sore itu hanya diniatkan untuk kesehatan, ya cuma sampai di situ saja. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, saya niat makan agar badan sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat dan aktivitas ibadah yang lain, maka orang tersebut mendapatkan pahala gitu. Jadi kam min amalin yatasawwaru bisurati amali dunya yasiru suratu amalil akhirah bihusninya. Ada banyak amal ibadah urusan dunia berubah menjadi amal ibadah urusan akhirat dengan sebab niat yang bagus, yang baik. Niat yang bagusnya niat untuk akhirat itu. Dan kebalikannya juga seperti itu. Kam min amalin bisurati amalil akhirah. Ada banyak amalan ibadah yang bentuk formatnya adalah amalan ibadah akhirat. Yasiru amalin dunia, menjadi amalan dunia bisu'iniyah, dengan sebab niat yang jelek. Artinya niat ya tujuannya untuk urusan dunia saja gitu. Melakukan kegiatan sosial, misalkan membantu korban bencana alam itu, bentuk surat perbuatannya atau bentuk amal ibadahnya jelas sekali amal ibadah akhirat, karena membantu dan menolong orang. Akan tetapi kalau dia niatnya tidak niat untuk lillahi ta'ala, misalkan niat untuk yang lain, ingin dikenal orang sebagai orang yang dermawan dan lain sebagainya, maka yang ia dapatkan cuma sampai di situ saja. Dia tidak mendapatkan jatah akhirat, artinya jatah pahala. Rawahu Imamul Muhaddisin Abu Ubaidillah bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Barzibah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim Hujjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihima alladina hum as-sahul kutubil musannaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya hadis muttafaqun alaih, hadis yang kuat sekali, levelnya itu masuk kategori yang sahih. Hadis tentang niat ini menurut para ulama itu mengcover sepertiga urusan agama. Kenapa bisa sampai sebanyak itu? Jadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa itu mengcover sepertiga urusan agama kita. Karena apa? Karena sepertiga urusan agama kita itu berada pada urusan hati. Sepertiga lagi ada pada amal gitu ya. Sepertiga lagi ada pada ucapan kaul gitu. Jadi pas gitu. Kalau kita hafal hadis ini, sepertiga urusan agama itu bisa kita hafal. Kalau bisa kita terapkan ya sepertiga urusan agama kita, berarti bisa kita amalkan itu. Maka mencakup banyak sekali. Maka dihafalkan hadis ini. Padahal tadi di awal di mukadimah disebutkan siapa yang hafal 40 hadis Nabi, yang hadis tersebut berdimensi urusan agama, maka akan dibangkitkan nanti bareng dengan kelompok ulama dan fuqaha. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud akan dipersilahkan masuk surga dari pintu yang mana saja. Maka dihafalkan itu hadis ini. Pendek hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Mudah, 5 menit hafal itu. Kalau kita sudah hafal, kita niatkan untuk diamalkan itu. Al-hadisus tsani wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.